dan tidak perlu diasing-asingkan. Misalnya sakit perut, sakit perut, nggak perlu sakit perut, sakit perut. Ini tidak ada maknanya. Bonjour. Oke, di sesi ini saya tidak akan memberikan tutorial bagaimana cara orang Prancis begini begitu mengatakan ini dan itu dalam bahasa Prancis. Tapi kali ini saya akan berbicara tentang kenapa kita harus belajar bahasa asing, khususnya Prancis, dan apa sih sebenarnya kunci belajar bahasa Prancis itu, dan bagaimana bahasa Prancis terlahir, tercipta. Kenapa kita harus belajar bahasa Prancis? Ya, ketika kita memutuskan untuk belajar sesuatu, motivasi itu sangat penting. Ada ribuan motivasi, termasuk motivasi untuk belajar bahasa Prancis. Dan motivasi ini tentu berbeda dari satu orang ke orang lain. Itu sudah pasti. Karena kebutuhannya juga berbeda. Tapi di antara ribuan motivasi itu ada tiga yang menurut saya ada tiga yang mungkin patut dipertimbangkan tentang bahasa Perancis. Yang pertama adalah bahwa bahasa Perancis merupakan satu-satunya bahasa, tentunya bersama Inggris, yang digunakan di 5 benua. Oke, jadi bahasa Perancis adalah bahasa yang bersama Inggris digunakan di 5 benua. Dan bahasa Perancis digunakan oleh 300 juta penutur di dunia. Menurut saya ini banyak juga, 300 juta penutur. Dan tersebar di 5 benua. Fakta lain tentang bahasa Perancis yaitu bahwa bahasa Perancis digunakan sebagai bahasa ofisial atau bahasa resmi di organisasi-organisasi dunia seperti di PBB, di UNESCO, di NATO, di Komite Internasional Olimpiade, lalu di Komite Internasional Palang Merah atau Komite Palang Merah Internasional. Artinya ketika kita ingin bekerja di salah satu lembaga itu, salah satu kemampuan yang harus kita kuasai adalah kemampuan bahasa Perancis atau Inggris. Karena hanya dua bahasa itu yang merupakan bahasa resmi lembaga-lembaga tersebut. Yang ketiga, kemampuan menguasai bahasa Perancis bisa dijadikan sebagai modal awal untuk belajar bahasa Eropa lain, yaitu bahasa Italia, bahasa Spanyol, bahasa Portugal atau Portugis, dan bahasa Rumania. Kenapa? Karena ketika kita sudah menguasai bahasa Perancis, akan sangat mudah buat kita untuk belajar bahasa tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana lahirnya atau bagaimana proses terlahirnya atau terbentuknya bahasa Perancis. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Perancis ada 3 bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Grek atau bahasa Yunani, bahasa Ligure, dan Ligure ini bahasa Italia, dan bahasa Gaulois. Oke, bahasa daerah. Kalau Anda familiar atau Anda akrab dengan cerita Asterix Obelix, Galia atau Gaul adalah tanah kelahiran Asterix Obelix, dan mereka menggunakan bahasa Gaulois. Kemudian pada tahun 58 sebelum Masehi, bangsa Romawi di bawah kepemimpinan Julius Caesar atau Kaisar Julius Caesar menjajah atau menyerang Perancis, menjajah Perancis dengan membawa bahasa Latin mereka. Yang kita tahu bahasa Latin, ada orang bilang mungkin itu bahasa yang paling sulit di dunia. Makanya sekarang bahasanya mati. Tidak ada lagi yang menggunakan bahasa Latin. Ya, pada tahun 58 sebelum Masehi, bangsa Romawi menjajah bangsa Perancis dengan membawa bahasa Latin. Dan pada tahun 50 sebelum Masehi, bangsa Perancis berhasil mengusir bangsa Romawi dari Perancis dan mereka menggunakan bahasa Latin dengan
sekenanya atau dengan sembarangan, dengan vulgar, dengan kasar. Mungkin karena saking sulitnya bahasa Latin, mereka malas untuk mempelajari bahasa Latin. Jadi mereka menggunakan Latin sesuai keinginan mereka. Maka terlahirlah bahasa Romang. Jadi bahasa Romang itu adalah bahasa Latin yang vulgar. Pada tahun 800 Masehi, Raja Charlemagne menggunakan kembali bahasa Latin tapi di sekolah dan di gereja. Oke. Jadi jadilah orang-orang yang berpendidikan dan kaum agamawan, mereka menggunakan bahasa Latin, dan rakyat biasa, rakyat kebanyakan, mereka menggunakan bahasa Romang. Pada abad ke-10, bahasa Romang berkembang atau berevolusi menjadi ratusan bahasa atau dialek di Prancis. Di utara Prancis, untuk menyatakan atau untuk mengatakan iya, orang-orang utara mereka mengatakan oil. Jadi kalau ditanya, kamu sudah makan? Oil. Sudah ngerti? Oil. Di utara, orang-orang utara, untuk mengatakan iya, mereka mengatakan oil. Di selatan, mereka mengatakan ok. Terlahirlah kelompok bahasa oil atau langue d'oil dan kelompok bahasa ok atau Languedoc. Seiring perkembangan zaman, bahasa yang digunakan di sekitar Paris atau di Paris dan sekitarnya lah yang akhirnya bisa lebih diterima atau bisa berkembang dengan cepat, yaitu bahasa Francien. Francien atau bahasa Francais yang sekarang menjadi bahasa Perancis. Jadi bahasa Perancis adalah asalnya dari Langue d'Oil, itu dari kelompok bahasa dari utara, dan merupakan dari yang lahir dari bahasa yang digunakan orang-orang Paris dan sekitarnya, yaitu bahasa Francien atau Francais. Kemudian pada tahun 1539, Raja François ke-1, François I, memerintahkan agar agar seluruh undang-undang ditulis dalam bahasa Perancis. Dan setelah Revolusi Perancis, bahasa Perancis mulai digunakan di sekolah-sekolah. Dan saat itulah bahasa Perancis menjadi bahasa nasional berkat Raja François I atau François pertama. Kemudian dalam perkembangannya masuklah pengaruh-pengaruh bahasa asing ke dalam bahasa Perancis. Misalnya kata pays itu adalah bahasa Gaulois, lalu prudence bahasa Latin, magasin bahasa Arab, internet bahasa Inggris. Karena bahasa itu selalu berevolusi dan selalu menerima pengaruh dari bahasa asing. Juga dalam bahasa Indonesia, kita banyak kata-kata serapan dalam bahasa Indonesia dari bahasa asing, bahasa Arab, dan lain-lain. Begitupun bahasa Perancis. Itulah sejarah singkat bagaimana bahasa Perancis itu terlahir. Ini penting, pengetahuan ini penting karena kalau kita belajar bahasa asing atau khususnya bahasa Perancis tanpa mau membuka diri atau tanpa belajar kulturnya atau asal-usulnya, sejarahnya, itu menurut saya akan kesulitan mendapatkan feel bahasa Perancis itu. Karena bahasa itu tidak bisa diterjemahkan kata per kata ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita bisa menggunakan dalam bahasa Perancis tapi bahasa Indonesianya tidak tahu atau bahasa Inggrisnya tidak tahu. Nah, ini gunanya kita mempelajari budayanya, karena di setiap bahasa asing yang kita pelajari pasti ada di belakangnya ada budaya atau ada culture, dan kita harus membuka diri terhadap culture itu, entah lagu, entah film, entah apapun, sehingga kita bisa mengenal lebih dalam dan kita tahu feel-nya. Oh, bahasa Perancis itu seperti ini. Lalu
Oke, tentang bahasa Perancis. Orang bilang bahasa Perancis itu susah karena pengucapannya. Sebenarnya sih tidak terlalu, kalau kita bicara pengucapan bahasa Perancis, eh, menurut saya karakteristiknya sama dengan bahasa Indonesia, karakteristik dasarnya ya. Contohnya dalam alfabet pun bukan, bahasa Perancis itu adalah ABC, ABCD, bukan ABCD, tapi ABCD. Bahasa Indonesia ABCD, yang beda adalah C. Dan menurut saya bunyi-bunyi dalam bahasa Perancis kita juga punya dalam bahasa Indonesia, artinya bukan sesuatu yang asing atau aneh buat kita. Oke, secara bunyi yang membedakan mungkin R. Oke, kalau kita bicara tentang pengucapan bahasa Perancis, ciri karakteristiknya adalah kita ketahui bahwa bahasa Perancis itu banyak sekali bunyi sengau, lontong, mungkin seperti mungkin bahasa Makassar yang makang, ikang dan sebagainya. Tapi artinya bunyi sengau itu kita juga punya dan bukan menjadi sebuah hambatan. Oke, asal huruf vokal ketemu M, jadilah bunyi sengau. Sudah saya bahas misalnya di sesi 2 dan 3. Lalu R, karena alfabet pun hurufnya huruf R, dalam bahasa Perancis R, tapi jangan lupa bahwa banyak penutur Perancis yang menggunakan R jelas seperti R kita. Artinya ketidakmampuan kita mengucapkan R bukan merupakan sebuah hambatan untuk belajar bahasa Perancis atau untuk mastering bahasa Perancis. Karena R, misalnya parle, parle, sama saja. Toh maknanya orang Perancis pasti mengerti, dan banyak sekali penutur Perancis, banyak sekali dosen atau pembelajar Perancis atau guru Perancis atau orang Perancis yang R-nya pun jelas, bukan R Perancis, dan itu harus dipelajari. Kemudian bunyi lain yang membedakan paling misalnya U, U, seperti spatu, kamu, U-nya beda. I seperti I, dan saya rasa itu juga bukan merupakan sebuah hambatan atau kesulitan untuk bisa berbahasa Perancis. Artinya secara pengucapan bunyi-bunyi bahasa Perancis itu kita memilikinya juga. Contohnya saja kalau saya katakan, misalnya saya tulis dalam kata-kata Perancis, misalnya sakit perut, kalau ditulis dalam bahasa Perancis menjadi sakit perut. Sakit perut menjadi bahasa Perancis ketika R-nya dirubah sakit perut. Dan tidak perlu diasing-asingkan misalnya. Sakit perut, sakit perut, tidak perlu sakit perut, sakit perut. Ini tidak ada maknanya, hanya untuk memberikan contoh bunyinya sama dengan bahasa Indonesia. Contoh lain misalnya pied cabaret, kita punya bunyi pied cabaret, nggak ada masalah. Bahasa Perancis pied cabaret, tulisannya seperti itu. Sekali lagi ini tidak ada maknanya, hanya untuk memberikan ilustrasi contoh suara atau bunyi bahasa Perancis yang kita juga punya. Jadi bukan untuk dijadikan sebagai hambatan berbicara bahasa Perancis. Seperti itu. Jadi untuk kalian yang ingin belajar bahasa Perancis, saya rasa ya bahasa Perancis itu bahasa yang memang pengaruhnya juga sangat besar seperti bahasa Inggris, karena ya artinya apapun profesi kita, kemampuan kita dalam berbahasa Perancis pasti akan mempermudah. Tapi karena kalau kita hanya memiliki satu kemampuan atau satu keahlian, itu tidak cukup zaman sekarang, termasuk saya. Mungkin kemampuan saya adalah bidang saya adalah bahasa Perancis, tapi saya juga harus bisa kemampuan lain seperti bahasa Inggris atau kemampuan misalnya fotografi atau dan lain-lain. Artinya memiliki kemampuan
hanya satu tidak cukup. Saya rasa itu mudah-mudahan ini bisa menjadikan bisa memberikan motivasi lebih atau menjadi pertimbangan buat kalian untuk semangat terus belajar bahasa Perancis, jangan kendor, karena saya yakin keahlian bahasa Perancis atau bahasa asing lain, tidak hanya bahasa Perancis, kemampuan bahasa asing akan membantu kita akan memberikan kita lebih kesempatan lebih banyak untuk mengembangkan karir kita, apapun profesi kita. A bientôt.